Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sika Faradila dengan NIM 0602012332 dari kelas A mata kuliah materi PAI SMP. Pada video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah materi PAI SMP. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang ringkasan pokok yang diajarkan pada kelas 7 di semester 1 dan juga semester 2. Pada materi Al-Quran Hadis, yaitu ini berisi tentang melafalkan, memahami, dan juga mengartikan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga An-Nahl ayat 64. Selain itu juga di sini berisi tentang hukum tajwid, Al-Qomariyah dan juga Al-Syamsiyah, dan yang terakhir membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Untuk yang materi kedua yaitu akidah, pada semester 1 ini berisi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, dan yang ketiga pada materi akhlak di semester 1 ini berisi tentang bagaimana tata cara dan juga memahami makna, hikmah, serta penerapan sholat dan zikir secara istiqomah untuk meraih ketakwaan dan juga terhindar dari perbuatan tercela. Selain itu juga mengajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari. Untuk yang keempat, pada materi fikih di semester 1 ini diajarkan tentang tata cara sujud syawi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Untuk yang kelima, materi kelima yaitu SKI, ini berisi tentang sejarah Bani Umayyah di Damaskus sebagai peradaban Islam di Timur. Selanjutnya pada semester 2 di materi Al-Quran dan Hadis, ini berisi tentang melafalkan, mengartikan serta memahami isi kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran surat Al-A'raf ayat 54. Selain itu juga terdapat hukum tajwid yaitu gunnah. Yang kedua, pada materi akidah di semester 2 ini berisi tentang memahami konsep beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk yang materi akhlak pada semester 2 ini berisi tentang menerapkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar serta menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Untuk yang materi keempat yaitu fikih di semester 2 ini berisi tentang rukhsah, yaitu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepadanya seperti sholat, puasa, zakat dan juga haji. Dan yang terakhir di materi SKI pada semester 2 ini berisi tentang sejarah Bani Umayyah di Andalusia sebagai peradaban Islam di barat. Baik, untuk tugas yang kedua yaitu tentang Al-Quran Hadis di semester 1 dan juga semester 2 terdapat materi tentang tajwid. Untuk semester 1 terdapat hukum tajwid tentang Al-Qomariyah dan juga Al-Syamsiyah. Al-Syamsiyah yaitu cara membacanya dengan memasukkan al ke dalam huruf syamsiyah yang ada di depannya. Nah, huruf syamsiyah ini terdapat 14 yaitu ta, tha, dal, dal, ro, za, shin, sin, sodot, to, zo, lam, nun. Contohnya yaitu Ar-Rahman. Nah, untuk lebih mudah memahami hukum bacaan tajwid ini, yaitu kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Salah satu ciri-cirinya yaitu apabila terdapat al, setelah itu ada huruf yang bertasydid, berarti itu merupakan hukum bacaan al-syamsiyah. Nah, untuk yang kedua yaitu Al-Qomariyah. Cara membaca Al-Qomariyah ini yaitu dengan dibaca jelas, yaitu tanpa melebur huruf yang ada di depannya. Huruf Al-Qomariyah sendiri ini juga ada 14 yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, jadi Al-Qomariyah ini dibaca jelas tanpa dimasukkan ke dalam huruf apapun. Contohnya yaitu al-balad. Nah, untuk semester 2 ini terdapat hukum tajwid yaitu gunnah. Jadi gunnah ini adalah apabila ada nun tasydid atau mim bertasydid, dan cara membacanya ini adalah mendengung dengan panjang 2 harokat. Contohnya la tarawunnal jahim.
Untuk pembahasan yang ketiga yaitu penjelasan tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jika kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka kita juga harus mengimani bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Nah, jadi ada beberapa ragam kata yang sama dengan hadis namun memiliki perbedaan. Nah, salah satunya itu yang pertama ada sunnah. Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Rasulullah SAW, termasuk perbuatan, perkataan, ketetapan, budi pekerti dan juga perjalanan hidup. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber kepada Rasulullah SAW. Untuk yang ketiga yaitu khobar. Khobar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Untuk yang keempat yaitu asar. Asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat maupun para tabi'in. Nah, selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir. Pada bayan takrir ini, hadis berfungsi untuk menetapkan dan juga memperkuat apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan tafsir. Fungsi hadis di sini yaitu untuk memberikan perincian dan juga penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan pengkhususan kepada ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga yaitu bayan tasyri'. Fungsi hadis di sini yaitu untuk menetapkan atau memberikan kepastian tentang hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Langsung yang keempat yaitu bayan nasakh. Fungsi hadis di sini yaitu sebagai membatalkan ataupun mengganti ketetapan terdahulu dengan ketetapan yang sekarang. Karena ketetapan yang sekarang ini atau ketetapan yang baru ini dianggap lebih maslahat. Selanjutnya yaitu pembahasan nomor 4 tentang materi akidah semester 2, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, menurut saya kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu bisa salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis inquiry, yang mana seorang guru saat di dalam kelas menampilkan sebuah gambar ataupun video terkait tentang tugas-tugas malaikat, seperti contohnya malaikat Raqib dan juga Atid yang mencatat amal baik dan juga buruk manusia. Nah, setelah ditunjukkan video ataupun gambar tersebut, lalu guru bertanya kepada peserta didik seperti apa saja nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, dan juga bagaimana cara beriman kepada malaikat. Setelah mendapatkan pertanyaan tersebut, peserta didik dibebaskan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik melalui buku ataupun melalui internet. Setelah mendapatkan informasi, lalu peserta didik dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil informasi yang telah didapat tentang beriman kepada malaikat. Nah, setelah mempresentasikan, guru membimbing untuk mendiskusikan lagi secara bersama-sama dan juga mencari kesimpulan tentang materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini, dan juga memberikan contoh atau penerapan bagaimana beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadikan seorang siswa yang awalnya memiliki kebiasaan yang buruk atau yang kurang baik, jadi dengan materi memberikan contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, jadi mereka bisa mengubah kebiasaan buruk mereka menjadi yang lebih baik. Nah, untuk penjelasan dari soal yang kelima yaitu tentang materi akhlak yang ada pada semester 1, yaitu tentang sholat dan juga zikir. Nah, jadi di sini guru itu menjelaskan makna dan juga hikmah dari sholat dan juga zikir. Nah, setelah menjelaskan makna dan hikmah tersebut, lalu guru mengajak para peserta didik untuk mempraktekkan sholat dan zikir secara bersama-sama. Setelah mempraktekkan, guru menggunakan metode penghafalan, yaitu seperti mengajak siswa
untuk menghafal bacaan-bacaan sholat dan juga zikir secara bertahap dan diulangi setiap hari agar peserta didik menjadi hafal. Selanjutnya setelah menghafal, selain itu juga bisa membiasakan peserta didik untuk melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah dan guru sebagai teladan yang baik bagi peserta didiknya. Setelah itu guru juga membuat catatan, buku catatan atau jurnal yang diberikan kepada setiap peserta didiknya untuk bisa mengetahui sholat 5 waktu apa saja yang dikerjakan oleh peserta didiknya. Untuk pembahasan yang nomor 6 yaitu tentang materi fikih yang ada di semester 1, yaitu tentang sujud syukur, sujud syawi dan juga sujud tilawah. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari bahaya. Bacaan sujud syukur sendiri yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk yang nomor 2 yaitu sujud syawi. Sujud syawi ini dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak melakukan tasyahud awal, tidak membaca kunut, lupa atau ragu dengan jumlah rakaat sholat. Yang keempat yaitu lupa tidak melakukan salah satu rukun dari sholat. Nah, bacaan sujud syawi sendiri yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah, baik di dalam maupun di luar sholat. Nah, bacaan sujud tilawah sendiri yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Selanjutnya pada tugas nomor 7 yaitu membahas tentang makna rukhsah dan juga penerapan rukhsah. Yang pertama kita perlu mengetahui makna dari rukhsah. Rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan keringanan dan juga kemudahan. Penerapan rukhsah sendiri ini juga dapat diterapkan di dalam sholat, puasa, zakat dan juga haji. Selanjutnya dalam penerapan rukhsah sendiri yaitu yang pertama penerapan rukhsah dalam sholat. Nah, rukhsah ini diperuntukkan bagi orang yang sedang musafir atau perjalanan. Jadi mereka diperbolehkan untuk menjamak ataupun mengqashar. Jamak artinya menggabung, qashar artinya meringkas. Contohnya yaitu seperti sholat duhur dan juga sholat asar digabung menjadi dalam satu waktu. Dan rukhsah ini juga diperuntukkan bagi orang yang sedang sakit. Yang kedua yaitu penerapan rukhsah dalam berpuasa. Nah, rukhsah ini dalam berpuasa ini diperuntukkan bagi yang pertama orang yang sedang sakit dan apabila dia berpuasa maka penyakitnya semakin parah. Yang kedua yaitu bagi wanita yang haid dan juga nifas. Yang ketiga bagi wanita yang hamil dan juga menyusui. Yang keempat bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, tetapi mereka juga masih mempunyai kewajiban untuk mengganti puasa di kemudian hari. Penerapan yang ketiga yaitu penerapan rukhsah dalam zakat. Ya, jadi rukhsah dalam zakat sendiri yaitu dalam situasi tertentu zakat yang biasanya dibayarkan sesuai dengan jenis makanan pokok ini boleh diganti dengan uang. Yang kedua yaitu seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Yang keempat yaitu penerapan rukhsah dalam haji. Nah, dalam haji ini juga terdapat rukhsah. Contohnya seperti haji ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu. Yang kedua yaitu haji dilaksanakan hanya wajib sekali seumur hidup, selebihnya yaitu hukumnya sunnah. Yang ketiga bagi orang yang memiliki masalah tentang kondisi fisik seperti orang yang sakit ataupun dia lanjut usia diperbolehkan menghajikan orang lain untuk menggantinya atau sebagai haji badalnya, sebagai badal haji. Yang keempat yaitu pelaksanaan haji ini boleh ditunda meskipun sudah mampu. Yang terakhir yaitu tentang materi SKI pada semester 1 yang membahas tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah.
Jadi dinasti Bani Umayyah yang berada di Damaskus ini berdiri sejak tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, ini menjadi kekhalifahan Islam pertama setelah era Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Lalu dinasti ini memindahkan ibu kota yang awalnya berada di Madinah, lalu mereka memindahkan ke Damaskus dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan. Lalu Bani Umayyah ini memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol di barat dan India di timur. Nah, meskipun dinasti ini memperkuat administrasi negara dan juga mengembangkan seni serta arsitektur, mereka juga menghadapi berbagai kritik dan juga konflik dikarenakan nepotisme dan pemerintahan yang cenderung monarki. Nah, oleh karena itu dinasti ini akhirnya runtuh pada tahun 750 Masehi dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Sekian pemaparan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.